Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Nah, untuk kalian jika ingin tahu, maka kalian harus simak video ini sampai habis. Selamat menonton. Yang pertama yaitu aktivitas manusia dalam ruang. Aktivitas manusia dalam ruang adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan, mengatur, dan berinteraksi dengan ruang di permukaan bumi. Ruang di sini tidak hanya berarti tempat secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi wadah kehidupan manusia. Beberapa bentuk aktivitas manusia dalam ruang antara lain yaitu yang pertama, aktivitas sosial meliputi kegiatan yang berkaitan dengan interaksi antar individu dan kelompok seperti pendidikan, kegiatan keagamaan, budaya, serta pelayanan masyarakat. Yang kedua yaitu aktivitas ekonomi, meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Contohnya, pertanian di pedesaan, perdagangan di perkotaan, atau industri di kawasan tertentu. Yang ketiga yaitu aktivitas politik dan pemerintahan, menyangkut pengelolaan ruang untuk administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur publik, serta kebijakan tata ruang. Yang keempat, aktivitas budaya. Setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang berkembang sesuai dengan kondisi geografinya. Misalnya, masyarakat pesisir memiliki budaya bahari, sedangkan masyarakat pegunungan memiliki budaya agraris. Kemudian, yang kelima, aktivitas keruangan. Aktivitas manusia juga melibatkan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, tanah. Pengelolaan yang bijak dapat mendukung kelestarian lingkungan, sedangkan eksploitasi berlebihan dapat menimbulkan kerusakan ruang. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Yang pertama yaitu struktur sosial adalah susunan atau tatanan hubungan sosial yang membentuk masyarakat. Struktur ini mencakup berbagai peran, status, norma, serta lembaga sosial yang mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Dalam geografi, struktur sosial dikaji untuk memahami bagaimana masyarakat terbentuk dan berfungsi di ruang tertentu atau wilayah. Contoh, di wilayah pedesaan, struktur sosial biasanya lebih sederhana dan bersifat kekeluargaan. Kemudian yang kedua, yaitu tentang stratifikasi sosial, adalah sistem pelapisan sosial dalam masyarakat, yaitu pembedaan antara individu atau kelompok dalam tingkatan-tingkatan hierarki berdasarkan kriteria tertentu seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, atau keturunan. Stratifikasi terbentuk karena yang pertama yaitu kekayaan. Seseorang yang memiliki harta lebih banyak biasanya menempati lapisan sosial atas, contohnya pengusaha besar. Yang kedua yaitu kekuasaan atau wewenang. Orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam masyarakat seperti pejabat atau pemimpin daerah. Yang ketiga, pendidikan. Tingkat pendidikan juga faktor penting dalam menentukan kedudukan sosial seseorang. Yang keempat yaitu keturunan. Kedudukan sosial sering ditentukan oleh garis keturunan seperti bangsawan atau keluarga kerajaan. Yang kelima yaitu pekerjaan. Jenis pekerjaan menentukan posisi sosial. Misalnya dokter, guru,
dan pengacara dianggap lebih penting dibandingkan pekerjaan manual. Jadi, struktur sosial menunjukkan bagaimana masyarakat tersusun dan berfungsi melalui peran dan status sosialnya. Sedangkan stratifikasi sosial menjelaskan pembagian lapisan sosial berdasarkan kedudukan atau status individu. Dalam konteks geografi sosial, keduanya saling berkaitan karena kondisi geografi suatu wilayah sangat mempengaruhi bentuk struktur sosial dan stratifikasi di dalamnya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Semoga itu bisa membantu pemahaman kalian tentang topik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.